Satihotu Namo Buddhaya. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama. Senang sekali rasanya pada malam hari ini kita semua dapat hadir dalam Dhammasakaccha Online Season 6 Episode 8 yang diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki melalui media Zoom dan siaran langsung YouTube. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan nama saya Kema Devi, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum memulai Dhammasakaccha Online, marilah kita awali dengan melakukan penghormatan kepada Tiratana dengan membacakan nama Karapata. Bapak Ibu dimohon untuk bersikap anjali. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Marilah bersama-sama kita dengarkan perenungan syair Dhammapada yang akan dibacakan oleh Bapak Gunawan. Kepada Bapak Gunawan, saya persilakan. Dhammapada Pappawaga Bab 9 Syair 116 Abhitaretha kalyane Apacitang Niwaraye Dandahang Ikaroto pun yang pasning ramati mano bergegaslah berbuat kebajikan dan kendalikan pikiranmu dari kejahatan. Barang siapa lamban berbuat bajik, maka pikirannya akan senang dalam kejahatan. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih pada Bapak Gunawan atas penyampaian syair Dhammapada hari ini. Pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama memohon dan mengulang sila kepada Bante. Kepada Bapak Ibu, silakan bersikap anjali. Mayang Bhante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Dutiyampi Mayang Bhante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Tatiyampi Mayang Bhante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama. Silakan sekarang diikuti apa yang saya ucapkan ya. Dengan penuh keyakinan kita menyatakan perlindungan pada Buddha Dhamma Sangha, memperkokoh keyakinan pada Tiratana dan juga memperbaharui sila.
Maka dari itu ikuti apa yang saya ucapkan, bertekad dengan sepenuh hati untuk kita melaksanakan apa yang diucapkan ini. Yamam hang wadamitang wadeta. Angwan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Namo tassa tassa bhagavato bhagavato arahato arahato sama sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang Dhammang saranang saranang gacchami. gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dutiyampi Buddhang Buddhang saranang saranang gacchami. gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripunang. Amabhante Panatipata weramani sikapadang samadiyami. panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Adinna dana weramani sikapadang samadiyami. Adinna dana weramani sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Kamesu micacara weramani sikapadang samadiyami. Kame sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Musawadha weramani sikapadang samadiyami. Musawadah
Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Surameraya Majapahmadana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Sur Surameraya Majapahmadana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman yang memabukkan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Itulah tadi yang dinamakan dengan 3 perlindungan dan juga 5 latihan kemoralan. Dengan kita berlindung pada tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, menjalankan sila dengan baik, dengan sempurna, maka kita hidup damai, hidup bahagia, baik dalam kehidupan sekarang ataupun yang akan datang. Dengan menjalankan sila dengan sempurna, kita memiliki kekayaan, baik kekayaan lahir ataupun kekayaan batin. Dengan menjalankan sila dengan sempurna, kita mampu merealisasi kebahagiaan tertinggi nibbana. Maka dari itulah, praktekkan dengan baik, dengan sempurna, sila yang telah diucapkan. Imani panca sikapadhani silena sugading yanti silena boga sampada silena nibuting yanti tasma silang wisodaye. Amabante sadu Sadu, sadu Sa sadu. Baik, Dhamasa Kaca Online pada hari ini akan diisi oleh Bante Teja Punyo Mahatera dengan topik mengisi hidup penuh kebajikan. Untuk itu, marilah kita simak profil Bante. Berikut merupakan profil Bante Teja Punyo Mahatera. Bante ditasbihkan di Wangtungpo, Buriram, Thailand pada tanggal 10 Mei 1998 pukul 12.30 WIB dengan nama Penahbis atau Upajaya Praraja Panawisarat, nama guru penahbisan atau Kamawacarya Prakrudama Prawedi, dan nama guru pembimbing atau Anusawana-carya Pra-Acarjirawat. Beliau saat ini sebagai Upapadeshanayaka Jatim dan dipercaya oleh Sangha Theravada Indonesia untuk melakukan pembinaan ke-16 wihara di Keresidenan Besuki meliputi Bondowoso, Situbondo, Jember, dan Banyuwangi. Beliau merupakan pendiri Radio Paramita FM di Blitar, pendiri Wihara Berkah Utama Surabaya. Beliau pendiri Pertapaan Vipassana Giri Dhammo Wonosalam Jombang. Beliau juga pendiri PAUD TK Pelangi Jaya Dhamma Harja dan tahap pembangunan PAUD TK di Wihara Dhamma Kerti Banyuwangi. Baik, demikianlah profil Bante Teja Punyo Mahatera. Mari kita sapa bersama Bante Teja Punyo Mahatera. Namo Buddhaya Bante. Ya, namo buddhaya. Ya, bagaimana kabarnya Bante? Apakah sehat? Terima kasih. Kondisinya saat ini netral-netral saja, tidak baik dan tidak baik. Jadi mengalir seperti air yang mengalir. Sebisa Baiklah. semampu untuk tetap menjalani kehidupan, proses kehidupan. Begitu. Ya, Ya, bagaimana? baik. Apakah sudah siap mengisi materi pada hari ini, Bante menyebarkan dhamma, gitu?
Kalau tidak siap berarti dibatalkan. Enggak, Bante. Oh, enggak. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bante untuk memberikan dhamma. Silakan Bante. Baik, Baik, untuk waktu yang telah diberikan kepada Bante, dan tentunya saya sampaikan anumodana kepada tim DSO yang telah meluangkan waktu dan mempertahankan kegiatan DSO hingga sampai saat ini. Dan semuanya itu tidak terlepas dari kebijaksanaan kita dalam mengatur waktu. Karena juga saya sadar sepenuhnya semuanya punya kesibukan, dan tentu juga memikirkan, mengkhawatirkan masa depannya. Tetapi di tengah kekhawatiran, kecemasan tentang kehidupan masa yang akan datang, ternyata masih sadar bahwa hidup itu bukan masa lalu, hidup itu bukan masa yang akan datang, tapi hidup adalah sekarang. Sehingga walaupun sesibuk apapun, tetap bisa meluangkan waktu untuk tetap di jalan dhamma, berbuat kebajikan sebisa semampu sesuai dengan kondisi yang dimiliki masing-masing. Mengingat kesibukan, tanggung jawab di dalam kehidupan yang dijalani Ibu Asra sekalian tentu bukan hal yang mudah untuk kemudian bisa membagi waktu untuk bahkan untuk dirinya sendiri ataupun untuk keluarga, karena kita terlalu banyak waktunya tersita untuk melakukan hal-hal yang ada di luar diri kita, yang kita menganggapnya itu adalah hal yang lebih penting, padahal sesungguhnya tidak lebih penting daripada urusan yang ada di dalam batin. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena kita ini selalu berpikiran bahwa kebahagiaan itu di luar diri kita, sehingga fokus perhatian kita untuk memperoleh mendapatkan hal-hal yang ada di luar diri kita dengan harapan kebahagiaan bisa kita peroleh, kita dapatkan. Tapi kenyataannya sampai saat ini mungkin orang tua kita, mungkin juga kakek nenek kita atau bahkan diri kita sendiri, kita belum menemukan kebahagiaan itu. Karena begitu mendapatkan itu, memperoleh ini, memperoleh itu dari hal-hal yang ada di luar diri kita. Kebahagiaan muncul sesaat, tapi kekhawatiran juga mengikuti. Sehingga akhirnya kita bukan lagi memperoleh kebahagiaan, tapi kecemasan yang muncul berikutnya. Nah, maka karena itu, kalau kemarin kita baru saja uh, memperingati Hari Maga Puja, tentu ini menjadi refleksi bagi kita semuanya untuk kita mengarahkan perhatian kita ke dalam diri kita masing-masing sampai sejauh mana proses perjalanan kehidupan yang kita jalani ini kita telah tempuh. Kalau kita memiliki tujuan, sudah berproses sampai sejauh mana? Apakah sudah menemukan kebahagiaan itu, atau kita masih terus mencari dan mencari kebahagiaan? Nah, kalau orang berpikirnya mencari kebahagiaan di luar dirinya, maka sampai kapanpun ternyata tidak akan menemukan kebahagiaan itu. Kalau kita berpikir, saya tidak ada waktu Bante untuk urusan ini, urusan itu, saya masih sibuk untuk kerja, untuk masa depan, dan lain sebagainya, untuk hal-hal yang di luar kita. Karena alasan-alasan itu pula yang membuat kita ini tidak lagi memperhatikan ke dalam diri. Karena dianggap yang di luar adalah hal yang penting. Pekerjaan yang ada di luar kita, sampai mungkin kita meninggal dunia pun juga tidak akan pernah terselesaikan. Nah, kalau kita mau menyelesaikannya bagaimana, Bante? Ya, sudah, kita harus mau menaruh, meletakkan, melepaskan.
dan mencurahkan perhatian kita sepenuhnya ke dalam diri supaya kita memperoleh kebahagiaan yang munculnya dari diri kita sendiri. Jadi apa yang kita berikan dan kita lakukan itulah sesungguhnya yang pada saatnya menjadi milik kita. Tapi hal-hal yang tidak pernah kita berpikir untuk memberikan atau tidak pernah berpikir untuk eh, melakukan sampai kapanpun kita tidak akan benar-benar memilikinya. Bisa dikatakan kita punya hak untuk menggunakan, tapi tidak punya hak untuk mengatakan itu punyaku, milikku, berkenaan dengan hal-hal yang ada di luar diri kita. Maka karena itu, kalau guru agung kita di dalam Nidikanda Sutta sampaikan bahwa kebajikan itu adalah harta yang sesungguhnya baik bagi pria ataupun wanita. Nah, orang yang punya kebajikan itu bisa dilihat di kehidupannya sekarang dan juga kehidupan yang akan datang. Kalau bisa dibilang, hidup ini adalah sebuah perjalanan, sebuah proses. Kalau kita saat ini hidupnya memperoleh kebahagiaan, tentu karena kita telah punya cak kata punyata, punya timbunan-timbunan kebajikan yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga saat ini kita punya tabungan kebajikan yang membuat kita hidupnya saat ini bahagia. Tetapi yang saat ini bahagia, kalau tidak mau untuk menabung lagi, tidak mau melakukan kebajikan lagi, maka tabungan kebajikan itu apabila dipakai setiap hari tanpa kita berpikir untuk menambah saldonya, maka cepat atau lambat akan habis. Makanya kita pernah lihat ada orang yang awal kehidupannya bahagia, sukses semuanya ada, tapi setelah itu jatuh miskin, hidupnya menjadi susah karena dia tidak pernah berpikir untuk bagaimana mempertahankan apa yang telah dia miliki itu. Ya, caranya bagaimana Bante untuk mempertahankan itu? Ya, kita tidak lain, tidak bukan adalah tetap melakukan kebajikan. Dan di dalam ajaran Buddha ini, kebajikan ini bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara. Ya, dari mulai yang terendah sampai yang tertinggi sekalipun di dalam ajaran Buddha ini disampaikan. Misalnya yang paling mudah, yang paling rendah nilai kebajikannya kalau kita mau berbagi. Gitu. Nah, misalnya kita punya sesuatu, walaupun sedikit kita bisa berbagi kepada orang lain. Kalau kita punya banyak, kita punya kesempatan lebih banyak untuk bisa berbagi kepada orang lain atau makhluk lainnya. Pada saat kita punya makanan, melihat ada binatang yang kelaparan, kita mau berbagi kepada mereka, yaitu ada nilai kebajikannya juga. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, kebajikan dari yang mulai terendah sampai yang tertinggi itu disampaikan. Nah, kita bisa berbuat baik bukan hanya berdana, bukan hanya memberi makan kepada binatang, tapi kepada manusia, kepada saudara, atau kita memberi sesuatu yang memang dibutuhkan oleh mereka. Tapi yang terjadi di dalam kehidupan ini kan berbeda. Kita terkadang kayak pepatah mengatakan menabur garam di lautan. Kita sering memberi, sering berbagi kepada orang-orang yang sesungguhnya sudah memiliki semuanya. Ya, bisa saja apa yang kita lakukan itu sebagai ungkapan perasaan kita kepada beliaunya, atau juga ada udang di balik bakwan. Karena orangnya sudah memiliki segalanya, tapi malah kita memberi kepada beliaunya, gitu kan. Pada saat tertentu mungkin melihat ada orang yang susah, sulit, menderita, ya kita tidak mau berbagi. Itu dikatakan berbagi, apa namanya, menabur garam di lautan. Nilai kebajikan kita ya ada, tapi
kalau kita bisa memberi kepada mereka yang memang membutuhkan, itu tentu nilai kebajikannya juga akan menjadi semakin besar. Lebih-lebih kalau itu diberikan kepada orang yang punya moralitas yang baik atau memiliki batin yang baik. Dia akan mendapatkan kebajikan yang lebih besar. Nah, tapi ini kan namanya memberi. Apakah hanya dengan memberi kita bisa melakukan kebajikan? Tidak juga. Kita bisa menjalankan sila. Dan kemarin Banti sempat sedikit curhat juga, punya pengharapan dan mengingatkan kepada umat Buddha. Karena umat Buddha ini sudah mulai meninggalkan nilai-nilai kesusilaan. Di mana setiap bulan purnama, setiap Ciid dan Cabgo, setiap hari Uposatha, umat Buddha sudah tidak lagi mengenal, tidak lagi mengingat, apalagi menjalani Uposatha sila. Jadi kalau sudah tidak lagi tahu tentang Uposatha sila, ya secara otomatis dia tidak menjalankan lagi. Nah, kalau kita sudah tidak mau tahu tentang Atasila, lama-lama kita tidak tahu bahwa ternyata di dalam Buddhis itu ada uposatha sila atau uh, puasa. Padahal di Buddhis juga ada 8 sila. Di saat kita uh, mengikuti hari-hari uposatha di bulan gelap dan bulan terang. Nah, ini sudah banyak sekali orang yang meninggalkan dan harapan Bante kita semuanya harus mengingat 8 sila itu dan kemudian mempraktekkan, melaksanakan. Kalau kita sendiri sebagai umat Buddha tidak mau mempelajari, tidak mau mempraktekkan, melaksanakan, ya siapa lagi kalau kita tidak mau melakukan itu. Nah, maka karena itu dimulai diawali dari diri kita masing-masing. Kalau kita ingin mendapatkan kebajikan yang lebih, ya kita juga sepatutnya untuk mempertahankan tradisi yang baik itu di setiap hari pusata untuk kita menjalankan atau sila. Nah, begitu juga dengan tingkatan kebajikan yang lebih tinggi, misalnya meditasi. Ya banyak sekali orang-orang yang melakukan meditasi tapi kebanyakan bukan orang Buddhis. Jadi orang Buddhis hanya sibuk untuk urusan tata cara upacara, untuk urusan bungkus, merek, model, dan ilmunya sangat tinggi-tinggi walaupun belum tentu dipraktekkan dan dilaksanakan. Sehingga karena itu pula yang membuat hidup mereka juga tidak menjadi lebih baik. Karena hanya sekedar menguasai secara teori. Padahal di dalam Dhamma ini diajarkan tentang pariyati dan patipati, tentang belajar Dhamma dan juga mempraktekkan melaksanakan Dhamma. Karena kita memiliki tujuan kehidupan bahagia, yang dimana kebahagiaan itu diperoleh apabila kita punya kebajikan. Dan kebajikan yang tertinggi itu berawal dari diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Dikala kita hidup dengan penuh kesadaran, maka sepatutnya untuk kita menggunakan dhamma yang telah kita yakini, yang telah kita pelajari ini untuk dimasukkan ke dalam batin masing-masing. Supaya kualitas batin kita ini juga berubah menjadi lebih baik. Nah, perubahan bukan hanya pada fisiknya. Kalau fisik ini perubahannya dari mulai kecil, harapannya segera tumbuh menjadi remaja, menjadi dewasa. Tapi kalau sudah dewasa, dia tidak mau berubah menjadi tua, takut menghindari menghadapi usia tua. Sehingga karena itu dari zaman ke zaman orang berupaya untuk menghindari usia tua. Tapi bagaimanapun itu hal yang tidak mungkin untuk bisa dihindarkan. Maka karena itu sering juga saya sampaikan, mau kita ini kerja keras banting tulang, peras keringat siang malam mengumpulkan harta kekayaan, sebanyak apapun kekayaan kita miliki tidak akan bisa membebaskan
kita menghindarkan kita dari tua, sakit, dan mengalami kematian. Walaupun mungkin kita dengan berbagai macam cara, baik dengan cara yang benar ataupun cara yang tidak benar untuk memperoleh kedudukan, kekuasaan, ya sampai kapanpun, ya kita tetap tidak akan bisa menghindari tua, sakit, dan mengalami kematian. Dan bahkan walaupun kita sudah hafal parita, sering berdoa, sering pergi ke tempat ibadah, ya, atau sudah bergaul, berkumpul dengan orang yang bijaksana, sudah pergi ke India misalnya, atau sudah mempraktekkan dhamma, jangan juga berpikir kalau kita telah melakukan itu semuanya akan menghindarkan kita dari tua, sakit, dan mengalami kematian. Nah, itu hal yang wajar yang terjadi kepada semua orang yang dilahirkan. Jangan juga berpikir kalau kita sudah menjadi rohaniawan, ya kita akan terhindar dari itu semua. Artinya bahwa tidak ada makhluk di alam semesta ini yang mengalami kelahiran dan kemudian dia tidak mengalami kematian. Tidak ada makhluk yang seperti itu. Jadi dimanapun ia dilahirkan, maka ia pasti cepat atau lambat mengalami kematian. Maka konsep keabadian ini di Buddhis juga tidak ada. Ya, walaupun kita di alam manusia juga tidak kekal, artinya owah gingsir selalu berubah. Di alam menderita pun juga demikian. Nah, salah satu contohnya misalnya di alam binatang. Dia lahir, dia pun juga mengalami penuaan, kesakitan, dan mengalami kematian. Di alam surga sekalipun tetap juga mengalami kematian. Jadi apa namanya? Di alam surga pun juga tidak ada konsep di Buddhis ini bahwa surga ini kekal, abadi, begitu. Tapi itu semua yang diharapkan oleh kebanyakan orang pada umumnya ingin hidupnya bahagia, kalau meninggal dunia lahir di alam surga, gitu. Dan memang kenyataannya mau tingkah lakunya seperti apapun begitu meninggal dunia tidak ada yang memberitahukan dia benar-benar terlahir di alam surga atau terlahir di alam menderita karena tidak ada yang balik lagi, begitu. Jadi yang pastinya kalau kita memang memiliki kebajikan, hidupnya saat ini bahagia, begitu ya. Seperti yang tadi Bante katakan. Jadi kalau orang saat ini hidupnya bahagia, ya memang karena dia punya timbunan-timbunan kebajikan. Tapi kalau hanya sekedar dinikmati, itu kayak orang hanya menikmati apa saldo yang dimiliki. Cepat atau lambat saldonya akan habis kalau tidak dimasukkan lagi. Nah, kalau kita mau eh, tetap merasakan atau bahkan melipat gandakan kebahagiaan kita sampai akhirnya memperoleh kebahagiaan yang tertinggi, pembebasan, karena tujuan pada akhirnya kita ini ingin bebas dari kelahiran dan kematian. Kita ingin mencapai kebahagiaan yang tertinggi dan konsep di dalam Buddhis kebahagiaan yang tertinggi itu bukan orang kaya, kedudukan tinggi, kekuasaan, nama pengikut yang banyak, bukan itu. Kebahagiaan yang tinggi bukan alam surga, bukan alam Brahma, bukan juga tingkatan kesucian Sotapanna Sakadagami Anagami, tetapi yang tertinggi itu adalah dikala kita mencapai nibbana, mencapai kebebasan dari kelahiran dan kematian. Nah, itu yang menjadi tujuan akhir. Jadi kalau bisa dikatakan, kita berbuat baik dengan cara apapun yang kita bisa saat ini untuk kita mampu membebaskan diri dari kotoran batin. Dan itu bisa kita lakukan sekarang ini. Kalaupun bisa bersih, bersihnya sekarang ini, bukan nanti. Gitu. Jadi bukan istilahnya kita sakit, kemudian mencari obat di mana dokternya sendiri belum sembuh, bukan begitu. Atau dokternya sudah ada, obatnya sudah ada, kita berpikir nanti saja saya akan minum obatnya supaya sembuh. Bukan begitu. Sekarang kalau sudah ada obatnya, sudah ada dokternya, sudah disiapkan obatnya, kalau kita sembuh sekarang ini bisa,
Kenapa harus ditunda-tunda nanti? Artinya kesempatan untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi itu bukan nanti, tapi sekarang. Banyak orang yang selalu menunda-nunda di dalam melakukan kebajikan. Nantilah Bante kalau sudah senggang, atau kalau memang ada orang mengatakan sering Bante dengarkan dan mendapatkan permintaan, Bante doakan kepada saya, semoga usaha saya bisa lancar, bisa sukses, nanti setelah itu saya melakukan kebajikan. Jadi seolah-olah dia itu nggak ngerti bahwa hukum karma itu tidak memetik dulu baru nanam, tapi yang ada menanam dulu baru memetik. Jadi kebahagiaan duniawi ataupun surgawi itu diperoleh karena buah dari kebajikan yang telah dilakukan. Jadi kalau dia tidak cukup kebajikan, maka ia tidak akan memperoleh itu. Kalau kita ingin memperoleh itu yang mungkin saat ini hidupnya tidak bahagia, segera bergegaslah untuk berbuat kebajikan dan juga jangan karena kemiskinan kita, kesusahan kita, kesulitan kita, kita akhirnya melakukan keburukan, melakukan kejahatan. Nih, ada satu cerita yang mungkin Ibu Azhar sekalian juga pernah lihat. Jadi, ada seorang anak yang dikejar-kejar oleh polisi. Dia mencuri begitu. Karena ketahuan polisi, dia melarikan diri dan akhirnya sang polisi memberikan peringatan, jangan bergerak, tapi dia tetap bergerak. Jangan lari, tapi dia tetap lari. Kalau tetap lari, akan aku tembak. Nah, tapi dia tetap melarikan diri. Akhirnya ditembaklah kakinya. Jedor, kena kakinya. Terjatuh, tersungkur. Begitu tersungkur, ternyata si anak tadi mencuri makanan. Mencuri bakpao. Ampun Pak, ampun. Kamu mencuri. Ternyata begitu dilihat, yang dicuri hanya bakpao. Saya mencuri makanan Pak untuk orang tua saya yang sakit gitu. Ya namanya orang memang salah ya tetap dihukum salah karena memang ini. Cuma sang polisi menjadi merasa bersalah karena ternyata dia melakukan tindakan yang sampai menembak kaki sang anak ternyata hanya karena mencuri bakpao begitu. Nah, sebagai ungkapan rasa bersalahnya, anaknya ini dibawa ke dokter disembuhkan karena memang dia bersalah juga tetap dilakukan diadili begitu. Tapi dia datang ke rumah orang tuanya dan minta maaf, minta maaf. Saya polisi yang menembak kaki anaknya bapak, anaknya ibu. Wah, mereka tidak bisa terima. Kamu Pak polisi apaan? Kenapa menembak kaki anak saya yang hanya karena mencuri bakpao kamu tembak untuk menghidupi kami yang lagi sakit. Kami sangat apa sangat mengalami kesusahan kesulitan. Tapi dengan kondisi ini akan semakin sulit karena ya dia sendiri lagi sakit, anaknya mencuri dan ditembak kakinya tambah sakit lagi gitu. Nah, dia dibawakan makanan, bahan-bahan makanan oleh sang polisi dan polisinya tidak mau menerima orangnya tidak mau menerima pemberian dari sang polisi. Orang tuanya marah meluapkan emosinya. Kenapa Bapak tidak menembak itu yang suka korupsi eh, ratusan miliaran bahkan triliunan gitu. Kenapa tidak menembak mereka? Kenapa hanya karena Bapak menembak anak saya? Ya kalau dilihat ya memang salah. Dan saya kalau melihat cerita begitu berharap Ibu Asra sekalian tidak membiarkan kondisi hal seperti itu terjadi. Jangan sampai nanti tetangga kita atau saudara kita yang mengalami kesulitan sampai melakukan keburukan, melakukan kejahatan. Ya.
Dan kalau kita sendiri yang mengalami kesusahan kesulitan, jangan karena kemiskinan kita, kesusahan kesulitan kita, akhirnya kita melakukan keburukan, melakukan kejahatan, yang akhirnya membuat permasalahan kita berkepanjangan. Ya, jadi kalau memang kita tidak mampu untuk hal-hal yang lain, ya minta, tidak apa-apa. Yang penting tidak sampai melakukan keburukan, mencuri, menipu, dan lain sebagainya. Minta aja. Walaupun mungkin kalau kita diberi, akan diberi sesuai dengan keikhlasan yang memberi. Cuma kan efek dari kita punya keserakahan, dikasih sedikit kurang banyak. Walaupun dikasih banyak pun kita masih merasa terlalu sedikit dan merasa kurang dan terus kurang gitu kan. Ya kalau dikasih sedikit ya terima kasih. Yang penting itu pemberian tulus ikhlas dan kita meminta dengan baik-baik. Nah, kalau memang lebih baiknya lagi, bukan minta, tapi kita berupaya dengan cara apa supaya kebutuhan kita itu bisa terpenuhi. Yang pastinya tidak sampai harus melakukan keburukan. Ya misalnya kita pergi ke tetangga, bantu apa yang bisa dibantu, apa yang bisa saya tolong. Ya kalau misalnya rumahnya kotor, bisa enggak saya bantu bersih-bersih rumah, nanti saya minta sesuap nasi, pasti akan dikasih. Atau ya pergi ke tempat ibadah lah, bersih-bersih tempat ibadahnya. Pasti akan ketemu orang-orang yang baik yang kemudian bisa saja memberi apa yang menjadi kebutuhan kita. Berbincang-bincang dengan mereka karena kesantunan, rendah hati kita, apa namanya, ramah-ramah kita, dan kebaikan-kebaikan kita. Kamu kok baik sekali ya bersih-bersih tempat ibadah. Kamu kerja apa? Oh, saya belum kerja, Pak. Gimana kalau kamu ikut saya kerja? Kamu skillnya bisa apa? Tapi kalau kita memang orangnya sudah susah dan kemudian membuat susah orang, ya, tambah hidupnya semakin susah. Jadi kalau kita mau bebas dari kesusahan kita, ya jangan sampai kita melakukan keburukan, tapi kita berupaya untuk melakukan kebajikan sesuai dengan kondisi kemampuan kita. Karena pada intinya berbuat baik juga tidak harus selalu mengeluarkan biaya. Dan itu yang selalu ditekankan kepada umat ya, bahwa kamu kalau berbuat baik itu harus beramal, harus menggunakan uang. Kalau belum menggunakan uang, kamu belum beramal, kamu belum berbuat kebajikan. Jadi konsep pemikirannya selalu UUD, UUD, UUD begitu. Padahal yang ngomong sendiri belum tentu memberikan apa materi, tapi yang dia berikan adalah ilmu, misalnya seperti itu. Jadi artinya berbuat baik itu tergantung sama diri kita. Semakin kita memiliki pengetahuan ajaran agama luas, semakin mempermudah kita untuk melakukan kebajikan. Dan nilai-nilai kebajikan, jasa-jasa baik yang diketahui, dilihat, dan dirasakan oleh orang lain, itu yang akhirnya membuat kita itu akan terbebas dari kesusahan kesulitan kita. Jadi kalau kita ini menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang bermanfaat, yang kita lakukan ini dirasakan oleh banyak orang manfaatnya, maka semakin besar manfaat yang bisa dirasakan, semakin besar juga nilai kebajikannya. Sehingga kalaupun kita misalnya perumpamaannya tinggal di atas gunung sampai di dasar lautan pun tetap akan dicari orang. Karena nilai-nilai manfaat kebaikan yang kita lakukan. Tapi kalau kemudian kita memang orangnya itu tidak berguna, tidak bermanfaat, ya, diibaratkan mungkin sesuatu yang memang tidak ada nilainya begitu, ya yang ada mungkin dikilaukan kalau memang itu masih bisa dikilaukan. Kalau enggak ya mungkin dibuang begitu saja. Jadi sehingga sebenarnya kehidupan kita ini nanti bisa sampai atau tidak, proses hidup yang kita jalani saat ini bisa mengarah kepada kebebasan atau tidak, tergantung sepenuhnya pada upaya-upaya yang kita lakukan. Dan semua upaya-upaya kebajikan yang kita lakukan ini pastikan itu adalah untuk
meninggalkan kesenangan indriawi duniawi kita. Ya. Walaupun mungkin bagi kebanyakan orang bukan hal yang mudah, itu yang harus kita lakukan. Kalau kita bisa melepaskan itu, hidup kita bahagia, kenapa tidak? Lakukanlah. Kalau kita memang menderita, ya saya rasa kalau orang yang mencintai dirinya dengan benar akan melepaskan apapun itu bentuknya untuk kita bisa bebas dari penderitaan itu. Jadi, dikala kita mengetahui ini menimbulkan penderitaan, relakanlah, lepaskanlah. Kalau kita menyimpan nafsu indria kita menuntut untuk selalu dipuaskan dan kemudian kita berpikir untuk merelakan, melepaskan dan membuat kita menjadi lebih baik, lebih bahagia, lakukanlah. Kalau kita dilukai, disakiti orang, dan kalau kita menyimpan marah, benci, jengkel, sakit hati, dendam, itu membuat kita menderita. Orang yang memang benar-benar mencintai dirinya sendiri, maka sepatutnya ia akan melepaskan, merelakan. Sudah tidak perlu lagi disimpan dan lepaskan. Kok enak Bante, saya dihina dia, saya disakiti dia, barang-barang saya diambil dia. Kok enak mengatakan harus memaafkan dia. Itu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dengan cara kita merelakan kebencian kita, kita hidup tanpa kebencian dan itulah kebahagiaan. Maka karena itulah Guru Agung kita menyampaikan tentang hal itu. Sungguh indah, sungguh bahagia hidup tanpa keserakahan. Di antara orang-orang yang hidup dengan penuh keserakahan, kita hidup bahagia tanpa keserakahan. Yang intinya, semua upaya kebajikan apapun yang kita lakukan, pastikan itu akan mengikis noda-noda yang melekat di dalam batin kita. Dan yang mengetahui itu, kondisi itu adalah diri kita sendiri. Jadi setelah kita belajar Dhamma ini, sikap, pikiran, tindakan, perilaku kita lebih baik atau lebih buruk. Kalau dulu sebelum mengenal ajaran agama, kita orang yang penuh dengan kebencian, melihat apapun yang berbeda dengan kita, kita penuh dengan kebencian. Setelah kita belajar ajaran agama, apakah semakin membenci ataukah kita memiliki rasa cinta kasih? Kalau kita penuh dengan cinta kasih yang muncul, yang berkembang di dalam diri kita, maka sepatutnya tidak menyimpan kebencian. Kita bebaskan diri kita dari kebencian supaya kita hidup bahagia tanpa kebencian. Atau bahkan mungkin ada orang yang berpikir, Bante, kalau saya ini melihat ada orang yang melakukan yang tidak baik, kemudian saya diam saja, berarti saya tidak sayang sama dia. Ya, dengan kita tidak melakukan apapun kepada orang itu, tidak selalu kita berkatakan bahwa itu adalah tidak baik. Itu hal yang baik daripada kita malah marah-marah atau tambah benci sama orang yang melakukan itu. Berarti kita sendiri orang yang masih dikuasai oleh kebencian. Jadi niatannya adalah untuk memiliki cinta kasih kepada orang itu, tapi harus dipastikan kita sendiri masih ada kebencian tidak. Kalau kita masih ada kebencian, ya kita pasti berpikirnya untuk bagaimana supaya orang itu seperti yang kita inginkan. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita tambah semakin marah, tambah semakin benci begitu. Tapi kalau misalnya kita memang ada cinta kasih yang benar, melihat ada orang yang melakukan hal yang tidak baik, ya mungkin kita bisa ingatkan, kita bisa memberikan masukan. Kalau tidak didengarkan Bante, ya kasih contoh, kasih toladan bagaimana menyikapi sebuah permasalahan. Kalau nggak didengarkan dan tidak dilakukan, Bante, ya sudah.
Jadi jangan malah kita marah-marah atau bahkan eh, memiliki pikiran yang negatif tentang hal orang itu, timbul kebencian kepada orang itu. Jadi kalau kita akhirnya malah timbul kebencian, tandanya kita ini orang yang masih dikuasai oleh kebencian, yang dimana orang yang penuh dengan kebencian ini tidak punya cinta kasih. Dirinya sendiri menderita, akhirnya yang terjadi ucapannya, perilakunya mencerminkan dari kondisi pikiran yang penuh dengan kebencian tadi. Ya, jadi memang kita ini tidak bisa mencegah orang lain supaya tidak berpikir buruk, tidak bertutur kata, berperilaku buruk. Tapi kita bisa mencegah diri kita sendiri untuk tidak berpikir, bertutur kata, berperilaku yang buruk. Yang minimal kalau kita tidak bisa berbuat baik, ya kita tidak berbuat buruk atau kita bisa diam. Kalau tidak bisa diam, ya yang penting tidak melakukan keburukan. Tapi kalau kita bisa berbuat kebajikan, jangan diam. Tapi kalau kita tidak bisa diam dan kemudian melakukan keburukan, kejahatan, yang lebih baik ya diam aja. Gitu. Nah, maka karena itu harapan Bante, buat saudara sekalian, mari kita semuanya menjalani kehidupan ini berproses dengan benar, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, dan berusahalah untuk mempertahankan hal-hal yang baik yang sudah kita lakukan selama ini, atau bahkan terus ditingkatkan, karena tentunya kita memiliki tujuan kebahagiaan yang lebih dan lebih sampai akhirnya mencapai kebahagiaan yang tertinggi, bebasnya diri kita dari semua kotoran batin kita, padamnya pancakanda, wedana rupa kanda, wedana kanda, sanya kanda, sangkara kanda, winya kanda. Dan dikala kita mampu memandamkan itu, itulah kebahagiaan yang tertinggi di mana kita tidak akan ada kelahiran lagi. Nah, semoga apa yang Bante sampaikan sedikit ini bisa menambah semangat, pengetahuan, tekad, niat dari ibu saudara sekalian untuk terus bisa menggunakan, memanfaatkan waktunya, sarananya, atau hidupnya untuk senantiasa memupuk paramita hingga kesempurnaan paramita kita dapatkan, kebahagiaan tertinggi mampu kita realisasikan. Ini Bante juga mohon maaf tadi agak sedikit terlambat karena tadi juga dalam proses mengayuh dari kereta Manggala dari tempat orang membikin untuk dibawa ke Candi Manggala, yang dimana untuk sebagai pelengkap dari upacara puja, budaya puja yang kita lakukan setiap hari Asada. Ya, jadi kalau di India, di Buddha Gaya ada ITCC, International Tripitaka Chanting Ceremony. Di Candi Borobudur juga ada ITC, Indonesia Tripitaka Chanting. Kita yang di Banyuwangi juga ada BTC, Banyuwangi Tripitaka Chanting. Dan ini bisa berjalan tidak terlepas karena dukungan dari semua tim DSO yang selama ini juga memberikan dukungan support luar biasa untuk berbagai macam kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di Keresidenan Besuki. Sekali lagi terima kasih Anumodana. Semoga semuanya selalu sehat, sehat rohaninya, sehat jasmaninya, dan juga semoga sehat kantongnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya yaitu sesi diskusi. Kami persilakan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang ingin bertanya dapat bertanya melalui kolom komentar Zoom atau kolom komentar YouTube, atau dapat juga menggunakan fitur raise hand di Zoom ini.
Baik, silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Eh, baik, mungkin saya izin bertanya dulu, Bante, mumpung belum ada yang bertanya. Jadi, tadi kan Bante bilang ada menunda-nunda untuk berbuat baik gitu ya, Bante. Nah, bagaimana cara menghadapi godaan atau rintangan yang menghalangi kita untuk berbuat kebajikan gitu, Bante, seperti menunda-nunda misalnya. Ya, Mungkin sekian. yaitu problem dari kebanyakan orang pada umumnya. Dan Banti sendiri juga pernah mengalami kondisi-kondisi demikian. Tetapi dikala kita sudah mantap di dalam nilai-nilai kebajikan, kita punya moto yang sangat berbeda. Waktu adalah kebajikan. Sehingga waktu yang kita miliki ini, setiap waktu yang terus berlalu kita gunakan untuk berbuat baik. Jadi untuk berbuat baik itu sangat gampang kalau kita tahu caranya. Tapi kalau kita tidak tahu caranya ya berbuat baik susah. Harus pergi ke sana, harus pergi ke sini, harus mengeluarkan biaya ini, biaya itu, segala macam. Karena memang kita pengetahuannya tidak banyak. Padahal kalau mau berbuat baik ya gampang saja. Seperti yang tadi Banti katakan, ya dikala kita memiliki kesadaran itu adalah kebajikan yang tertinggi begitu. Nah, dulu saya pernah waktu ada di Thailand ya. Di Thailand itu ada musim panas, musim hujan dan musim dingin. Dan dikala lagi musim dingin, kalau dingin ya dingin sekali. Dan dikala seperti itu mau bangun pagi itu malesnya luar biasa. Karena dikala kita melakukan pindah patah, kedinginan, pada saat kaki menyentuh tanah aja itu rasanya dingin sekali. Apalagi kalau sampai telapak kaki kita nginjak kerikil, rasanya langsung masuk ke tulang karena dinginnya. Jadi biasanya kalau saya lagi musim hujan, sering musim hujan atau musim dingin begitu ya, saya lebih banyak tidak pergi pindah patah. Kalau kita tidak pindah patah ya tidak makan. Kalau mau makan ya harus pindah patah. Kalau di Thailand begitu. Jadi pernah juga begitu waktunya bangun, ya sudah bangun juga karena kedinginan. Tapi ya tidak beranjak dari tempat tidur. Cari selimut lebih tebal lagi, melungker lagi. Dan pernah juga saya gregetan juga. Apa ya namanya gregetan itu? Jengkel juga. Sebenarnya sampai di mana sih kekuatan dari kemalasan ini? Saya turutin kamu. Sebisanya, semampunya saya akan turutin seberapa kuat kamu punya kemalasan. Mau tidur, ayo tidur. Saya turutin mau tidurnya seberapa. Tapi ya enggak kuat juga suruh tidur. Terus enggak kuat juga. Jadi kadang-kadang ya alasan karena hujan, karena cuaca lah ya, karena dingin, karena panas, kita menunda-nunda kesempatan itu. Waktunya melakukan dan tidak melakukan. Waktunya bangun pagi tidak bangun pagi karena dingin, karena hujan. Nanti aja kalau sudah siang, begitu siang ya ngomongnya lain lagi. Hari ini kok eh, sudah siang panas, nanti sore aja. Begitu sudah sore yang ngomongnya, aduh nanggung ya. Nanti malam aja lah kalau sudah kayak gini. Nanti setelah ngerjakan ini, ngerjakan itu semuanya beres, baru saya akan melakukan begini begitu. Nah, begitu sudah malam pun alasannya muncul lagi. Sepanjang hari ini banyak sekali kegiatan. Besok aja lagi lah. Dan itu alasan itu akan terus terulang, 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 dan terus terulang. Nah, kita menjadi orang yang terkalahkan sebenarnya. Jadi begitu kita sudah mantap di dalam nilai-nilai kebajikan, waktunya bangun-bangun, waktunya pindah patah, waktunya ya makan-makan, waktunya mandi-mandi, waktunya meditasi-meditasi. Pagi, siang, sore, malam, selalu mengupayakan untuk selalu hidup dengan dhamma. Pikiran, ucapan, perilakunya supaya sesuai dengan dhamma. Kalau tidak ngomong tidak sesuai dengan dhamma, lebih baik diam. Kalau kita mau ngomong, ngomongnya yang sesuai dengan dhamma. Tapi ya kadang-kadang kalau orang diajak ngomong dhamma ini, kadang ada yang merasa bosan.
Nah, kalau diajak hal yang tidak berguna, ngomong, wih pagi sampai pagi bisa kesampaian. Tapi begitu diajak ngomong dhamma ini rasanya eh, kita merasa tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena kadang-kadang dhamma itu langsung menghujam ke ulu hati kita. Karena yang disampaikan itu ternyata sesuai dengan sikap perilaku kita. Wah, ini bantinya nyinggung-nyinggung saya. Bantinya ini ngomongin saya. Jadi sakit. Nah, maka kita yang harus mengupayakan untuk selalu bisa mengatasi semua halangan rintangan berkenaan dengan cuaca, berkenaan dengan rasa malas, rasa bosan. Ya, jadi salah satu contohnya ini kebosanan gitu ya. Jadi kalau kita melakukan apapun dan merasa itu tidak membawa perubahan, kayak orang makan bakso tiap hari makan bakso terusnya lama-lama kan bosan juga. Perlu tetap makan bakso, tapi mungkin hari ini rasa duren, besoknya bakso rasa jambu, besoknya rasa tomat, besoknya rasa apa, atau hari ini pedas, besoknya lebih pedas, besoknya lagi lebih pedas begitu. Jadi rasanya menjadi berbeda-beda walaupun apa menu utamanya bakso. Ya kegiatannya tetap tetap begitu, waktunya bangun-bangun, waktunya meditasi-meditasi, tapi itu kemasan. Yang harus ada perubahan adalah kondisi batin kita, gitu. Olahan-olahan batin kita itu yang akan membuat kita itu tidak akan timbul rasa bosan. Ya. Dan jadi orang meditator ya, para yogi kalau tidak tahan dalam menghadapi kebosanan, ya repot juga. Di tempat ini tidak tahan, pindah, nanti tidak kerasan, pindah lagi, bosan, pindah lagi. Melakukan kegiatan ini terus-menerus merasa tidak ada perubahan, bosan, akhirnya tidak melakukan. Bukan begitu. Ya, kondisinya menyenangkan atau tidak menyenangkan, diibaratkan kalau kita itu sudah naik ring ring tinju kehidupan. Ya sudah, fokus saja sama lawan kita. Kalau enggak, nanti kita yang di KO. Kalau di ring tinju kehidupan, yang meng-KO kita ya kotoran batin, niatan-niatan buruk yang menguasai, mencengkeram, memperbudak kita. Nah, kalau kita tidak mau di-KO oleh semua itu, ya kita yang harus meng-KO mereka. Kita harus mampu untuk menyadari, oh ini kotoran batin, ini yang menimbulkan penderitaan, ini yang harus kita kikis. Nah, cara mengikisnya bagaimana? Kalahkan kebencian dengan cinta kasih. Kalahkan kekikiran kita dengan kemurahan hati. Kalahkan kesombongan kita, keakuan kita dengan kerendahan hati kita. Kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Jadi dengan cara demikian, perubahan yang positif kita rasakan, hidup kita juga lebih baik, lebih bijak, lebih bajik, dan tentunya juga lebih bahagia. Begitu. Oke, Mas, silakan. Baik, Bante, terima kasih atas jawabannya. Baik, kepada Bapak Ibu lainnya yang ingin bertanya, dapat bertanya melalui kolom komentar YouTube maupun Zoom atau menggunakan fitur raise hand. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, mungkin lagi satu, Bante. Hmm, Em, silakan. Apa? ini ada dari Suhendri. Pertanyaannya yaitu, selamat malam Bante, bagaimana caranya agar bisa mengajak keluarga berbuat baik? Salah satunya mengajak mereka ke wihara. Mungkin mohon pencerahannya Bante. Ya, baik, terima kasih.
Jadi saya harus ngomong aja terus terang bagi semuanya ya. Ajaran Buddha ini lambat laun itu mengalami kemunduran, mengalami habisan. Mungkin kita merasa di tempat kita umatnya tambah banyak, tapi di tempat-tempat tertentu itu mengalami penurunan. Nah, itu terjadi juga karena memang angka kelahiran yang juga semakin sedikit. Kalau ibu bapak kita dulunya kan anaknya lebih dari dua, lebih dari satu, lebih dari dua. Kalau orang sekarang anaknya tidak berani banyak-banyak. Kalau dulu ada pepatah mengatakan banyak anak, banyak rezeki, sekarang banyak anak rasanya pengen cepat mati. Sehingga angka kelahiran itu semakin menurun dan itu akan membuat umat Buddha eh, secara jumlahnya itu semakin menurun. Kenapa? Ya karena yang tua satu demi satu meninggal dunia, kemudian angka kelahirannya sedikit. Dan juga memang ada faktor-faktor yang lain. Nah, dimulai diawali dari diri kita sendiri untuk mau belajar, mau mempraktikkan, melaksanakan apa yang telah kita yakini, yang kita ketahui dari Dharma ini. Kita inilah yang sesungguhnya menjadi ujung tombak dari ajaran ini. Jadi maju mundurnya ajaran agama itu tergantung sepenuhnya pada sikap perilaku tindakan pengikut-pengikutnya. Kalau kita sebagai umat yang telah mengerti Dhamma, meyakini Dhamma, dan hidupnya tidak sesuai dengan Dhamma, itu akan membuat ajaran Buddha ini mengalami kemunduran juga. Tapi kalau kita sudah mempelajari Dhamma dan hidupnya sesuai dengan Dhamma, walaupun kita tidak pandai menyampaikan dalam kata-kata, maka kita sesungguhnya telah menjadi Dhamma Duta yang baik di situ. Walaupun yang lebih baik kalau misalnya kita juga bisa menyampaikan dengan kata-kata ajakan, pencerahan, nasihat yang bijak kepada orang lain, terutama keluarga. Jadi diri kita sendiri inilah yang sesungguhnya menjadi kuncinya. Walaupun kita mengajak mereka untuk pergi ke tempat ibadah, untuk berbuat kebajikan, tapi kalau kita sendiri saja sikap perilaku kita tidak berubah kepada mereka, ya mereka pasti dalam hati ngomong, kamu sendiri ngajak-ngajak, tapi kamu sendiri tidak berubah setelah kamu belajar Dhamma. Gitu, walaupun dalam hati. Kalau mungkin berani jujur ya ngomongnya, kamu ngajak-ngajak, kamu sering pergi ke tempat ibadah, tapi sikapmu, perilakumu kepada kami di rumah juga tidak baik. Gitu. Nah, maka karena itu, sebelum kita mengajar, sebelum kita mengajak mereka untuk pergi ke tempat ibadah, ya kita sendiri yang harus melakukan perubahan. Setiap permasalahan apapun, nah, berpedoman teguh pada Dharma ajaran Buddha yang telah kita ketahui. Jadi permasalahan dengan diri kita sendiri, permasalahan komunikasi atau apapun dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita, ya kita harus berusaha untuk menyikapi semua itu dengan bijaksana, sesuai dengan dhamma ajaran guru agung kita. Nah, kalau kita sudah melakukan hal demikian, bisa saja begitu mereka melihat perubahan kita, Pak, Ma, aku ikut ke wihara. Gitu. Karena mereka merasa nyaman dekat dengan kita, merasa nyaman dengan sikap perilaku tindakan kita kepada mereka. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, mereka tidak merasa nyaman dengan kita, ya tidak bisa pergi kemana-mana, mau berdua, mau berkeluarga, yang ada gegeran, engkel-engkelan aja, tengkar karena beda pemikiran, pandangan dengan mereka. Nah, tapi kalau kita sendiri sudah sikapnya, tindakannya, perilakunya berubah menjadi lebih baik, maka mereka bisa mengikuti kita seperti yang dikatakan oleh guru agung kita. Kata-kata itu walaupun seindah apapun kita rangkai,
itu tidak menjadi indah apabila kita sendiri tidak melaksanakan. Tetapi kata-kata akan menjadi indah apabila diucapkan oleh orang yang melaksanakannya. Nah, jadi kalau nanti sudah begitu, mereka melihat itu bisa berubah, atau kalau tidak bisa berubah, ya ajak mereka dengan kata-kata, ayo kita pergi berbuat baik, ayo kita pergi ke tempat ibadah, gitu. Atau kalau memang tidak bisa, ini kan diajak pergi. Ya udah kita nggak usah pergilah, kita di rumah aja, kita ngundang para bantir, para romo untuk datang ke rumah untuk menyampaikan dhamma. Dan bahkan dulu sempat saya punya pemikiran untuk kita menyediakan ini Romo Suhendri sebenarnya kayaknya punya tim untuk bisa melayani permintaan dari perumah tangga yang mau belajar dhamma gitu. Call centernya siapa saja yang mau belajar dhamma bisa datang atau kontak ke nomor kami di ini konter sekretariat ini sehingga nanti kalau ada yang memang bisa diutus ke datang ke sana. Ini ada permintaan dari rumah ini untuk mereka mau belajar dhamma, mungkin mau disampaikan tentang riwayat Sang Buddha, mungkin pokok-pokok dasar ajaran Buddha, atau tentang hal-hal yang lainnya tentang meditasi, tentang sila dan lain sebagainya yang disampaikan. Nah, selama ini memang ada orang-orang yang sesungguhnya mau belajar, tapi kemana mereka mau belajar? Kalau mau datang ke wihara, kadang-kadang tidak sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi, sehingga pinginnya mendapatkan pencerahan malah tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Tapi kalau dia punya masalah dan kemudian supaya kayak lebih ke less privat gitu ya, ya telepon ke sekretariat bisa saja akhirnya kita mengutus anggota kita untuk datang untuk menyampaikan dan itu memberikan sebuah pelayanan yang baik bagi orang-orang yang mungkin malu ke wihara, mungkin tidak nyaman ke wihara karena tidak mengenal orang-orang di wihara. Karena saya sering ketemu itu. Bante, orang Buddhis ini sombong-sombong ya. Saya ini mau belajar Dhamma, tapi saya pergi ke suatu wihara itu tidak disambut dengan baik loh Bante. Padahal saya itu orang baru, tidak kenal siapa-siapa. Ya saya jadi bingung di sana itu mau ngapa, loh nggak kenal siapa-siapa. Kalau bukan karena ingin belajar dhamma, mungkin saya tidak lagi mau datang. Tapi akhirnya juga banyak juga yang mengurungkan niatnya untuk mau datang karena ya tidak ada welcome-nya gitu kayaknya. Tidak ada penyambutan. Coba kalau misalnya mengenal, melihat orang yang baru gitu, disapa. Sebenarnya ajaran Sang Buddha itu baik loh. Di dalam Karaniyamita Sutta kan disampaikan itu. Inilah yang patut dilakukan oleh ia yang tangkas dalam hal yang berguna. Ia sepatutnya jujur, sungguh jujur, rendah hati, ramah tamah, tidak sombong. Ajarannya begitu, tapi ya ternyata prakteknya tidak kayak gitu. Jujur, tidak jujur gitu. Ramah tamah jadi tidak ramah, tidak tamah gitu. Tidak ramah tamah. Ya, disuruh tidak sombong ya orangnya sombong-sombong. Jadi repot sekali kita. Makanya kan semuanya kembali kepada pengikut-pengikut Buddha itu. Apakah membiarkan kondisinya lebih buruk dan akhirnya eh, sirno kertoning bumi, tertelan bumi lagi, ataukah kita mau melakukan perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Semoga kita ini bisa mulai menjadi pribadi yang baik. Ya. Dan kalau ada di rumah, ya menjadi anggota keluarga yang baik di dalam rumah kita. Supaya rumah tangga hidup rukun, hidup damai, hidup bahagia. Dan rumah tangga itu di dalam masyarakat, ya semoga rumah tangga ini menjadi toladan bagi rumah tangga yang lain sehingga lingkungan masyarakat itu rukun, damai, bahagia, sejahtera. Karena kita juga di sebuah negara ya semoga apa yang kita lakukan ini memberikan sumbangsih bagi lingkungan, bagi masyarakat, bagi bangsa negara untuk terciptanya kedamaian. Kalau kita sudah bisa damai, ya kita belajar nyaman, menuntut ilmu nyaman, kerja nyaman, ya kesejahteraan menjadi tercapai, adil dan merata sampai seluruh penjuru dunia
gitu kan. Begitu Romo Suhendri, terima kasih. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Mungkin ini terakhir lagi satu dari Romo Suhendrinya juga. Jadi mungkin menurut Bante, apakah berdana langsung dengan berdana tidak langsung, eh menurut saya ulang Bante, mohon maaf. Jadi bagaimana pandangan Bante, apakah berdana langsung berbeda, apakah berdana langsung berbeda kualitasnya dengan berdana tidak langsung? Seperti misalnya eh, minta tolong sama orang ya seperti itu Bante. Ya, mau jawaban jujur atau tidak jujur? Karena Bante ini juga setelah dari tahun 2018 itu sudah tinggal di Banyuwangi, dan saya juga setelah ada di sini jarang sekali keluar. Tetapi banyak juga yang mendukung, menyupport kegiatan pembinaan saya ke wihara-wihara, ke daerah-daerah, dari mulai membangun sekolahan, kemudian memperbaiki wihara-wihara yang ada di wilayah binaan Sangga Theravada Indonesia yang ada di Keristenan Besuki ini. Itu semuanya bisa dilakukan karena dukungan support oleh orang-orang yang di kota yang kebanyakan juga tidak saya kenal. Artinya mereka tidak langsung memberikan gitu ya, pakai yang penting yakin, percaya, kemudian kirim-kirim gitu. Dan itu sebenarnya kualitasnya tidak bagus, tidak bagus. Dengan cara begitu atau dititipkan itu kurang begitu ini baik itu gitu. Ya, walaupun baik, ya ada yang lebih baik maksudnya begitu. Kalau kita misalnya bisa melakukan sendiri dengan tangan sendiri, langsung diserahkan kepada penerimanya, itu akan menjadi lebih baik gitu. Tapi kalau mau menyerahkan jauh-jauh, kadang-kadang kan, wah nggak sempet lah, jauh Banti, sibuk lah Banti, transfer aja gitu. Nah, yang terjadi kemudian banyak orang yang akhirnya menyalahgunakan media tadi untuk kepentingan pribadi-pribadi mereka itu, dan banyak yang terjadi hal demikian, ya kan? Dititipkan ternyata lupa, dititipkan ternyata malah tidak dikasihkan, ya kan tidak ada yang tahu kalau misalnya saya ambil sendiri atau saya makan sendiri misalnya gitu. Jadi mau bagaimanapun tetap aja kita baiknya ya datang dengan tangan sendiri untuk menyampaikan apa yang menjadi tekad niat kita. Tapi memang kadang-kadang orang berbuat baik itu nonim, nonim, nonim begitu ya. Tujuannya yang penting melepas, melepas masalah, melepasnya ini benar atau tidak benar. Terkadang tidak perhatikan itu, yang penting melepas gitu kan. Apakah ini nyasar atau tidak nyasar ya, yang penting melepas gitu. Tapi kalau kita lihat dari nilainya, tepatnya itu ya, datanglah ke sini. Dan sering Banti juga sampaikan, misalnya ada yang bertanya, Bante, saya mau berbuat baik ke Bante, Bante butuh apa? Dan itu sering saya katakan, kalau kamu tanya butuh, Bante butuh apa, saya tidak butuh apa-apa. Karena ya jubahnya udah melimpah. Kalau kita pindah patah ya eh, satu hari makan sekali dan itu sudah cukup dari apa yang diperoleh dari pindah patah. Kurang apa? Tidak kurang apa-apa. Kamar pun juga ada, tinggal pejamkan mata dimanapun kalau memang perlu ya bisa tidur lelap gitu. Tapi kalau kamu berpikir mau membantu saya untuk pembinaan, datang aja ke sana, ke Banyuwangi misalnya. Kamu lihat apa yang kamu bisa untuk kamu melakukan kebajikan itu. Karena kalau misalnya Bante bilang, di sana lagi butuh ini, kerjakan itu, Bantinya kok kayak banyak sekali keinginannya gitu. Jadi daripada pikirannya Bantinya kok kayaknya banyak keinginan, ya udah kamu datang aja itu. Misalnya, oh di desa ini ternyata kurang pembinaan, ya udahlah Banti nanti saya usahakan seminggu sekali saya ke sana gitu misalnya. Saya teman-teman gitu. Nanti Romo ini ngisi di sana, Romo ini ngisi di sana, sekali pergi bisa beberapa tempat.
Nah, atau kalau nggak bisa, oh kalau gitu gini aja Bante, saya nggak bisa, tapi saya bisa minta Bante si A ini pergi untuk membantu di sana nanti biar saya yang ngurusin tiketnya misalnya. Nah, itu bisa berbuat baik juga. Jadi bisa sesuai dengan kebutuhan dan apa yang menjadi kesulitan di daerah, di tempat-tempat yang memang dibutuhkan begitu. Dan harapan Bante memang ajaran Buddha ini membawa manfaat dari ujung apa ujung puncak gunung sampai di dasar lautan begitu, membawa manfaat bagi kehidupan semesta alam, bukan hanya kehidupan kita sendiri tapi orang lain susah, tapi membawa manfaat kebaikan kebahagiaan bagi semua makhluk di alam semesta. Begitu ya Romo Hendri, terima kasih. Baik, terima kasih Bante atas pencerahannya. Eh, baik, karena keterbatasan waktu, kepada para leluhur, sanak keluarga, dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Semoga dengan jasa kebajikan ini dapat membantu para leluhur dan sanak keluarga kita berbahagia. Baik, kepada Bante, saya persilakan. Baik, Bu Bapak saudara sekalian, ini satu kebajikan lagi yang bisa kita lakukan, yaitu di setiap kita berbuat baik dengan cara apapun, lakukanlah pelimpahan jasa. Leluhur-leluhur kita selalu menunggu, menanti pelimpahan jasa dari kita yang masih hidup. Maka dikala kita berbuat baik, ingatlah kepada mereka dan limpahkan jasa-jasa kebajikan yang kita lakukan kepada mereka. Kebajikan kita tidak akan berkurang, tetapi malah akan semakin bertambah. Dikala kita hormat bakti sama orang tua, hormat bakti kepada para guru, bakti kepada para leluhur, maka siapapun yang melakukannya pasti hidupnya akan lebih baik, lebih bahagia. Nah, silakan sekarang konsentrasi, tenangkan pikirannya. Setelah itu sampaikan tekad niatnya dan tidak lupa untuk membagi jasa-jasa kebajikan kepada leluhur, kepada semua makhluk dengan harapan mereka semuanya berbahagia. Dan karena kebajikan-kebajikan ini pula, semoga pekerjaan usaha yang Anda lakukan memperoleh kemajuan, kelancaran, kesuksesan. Semoga keluarga Anda semuanya hidup rukun, hidup damai, hidup bahagia. Yata wariwaha pura pari purenti sagarang ewa mewa itu dinang petanang upagambati icitang patitang tumhang kipamewa sami jatu sabi purentu san kapa cando panak raso yata manijoti raso yata sabi tiyo wiwa jantu Sabarogo winasato mate bawa wantarayo suki digayuko bawa abiwa danasi lesa nicang wudha pacayino cataro dama wadanti ayu wano sugang Baklang punya si dani kata sa nyana nyani kata nime te sancak bagino hontu satanata pawanaka ye piya gunawatan jama yang mata pita dayo ditame capya ditawa anyi majata wirino sata titanti lokasming te buma catuyo nika pance kacatuo kara sangsaranta bawa bawe nyatang ye pati danami anumo dan tute sayang ye cimang napa jananti dewa te sang niwe dayung Maya dinana punya nang anumodana hituna sapi sata sadahontu awira sukajiwino kema padanca papontu tesa si jantang subha bawatu sabamanggalang rakantu sabadewata Buddha nubawena sabadama nubawena sangga nubawena sada sodi Bawan Tute. Kan perjalanannya. Baik, Bapak, Ibu, marilah kita
tutup acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Selanjutnya, sebagai ungkapan rasa terima kasih kita, marilah kita menghormat kepada Bante. Bapak, Ibu dapat bersikap anjali. Okasa Wandami Bhante. Tiada pelindungan lain bagi kita, Buddha Dhamma Sangha pelindung kita berkat kebenaran pernyataan ini. Semoga Anda semua selalu sehat, bahagia, dan sejahtera. Sadu, sadu. Baik, terima kasih Bante. Kemudian, adapun beberapa pengumuman yang kami ingin sampaikan. Bapak Ibu dapat melakukan donasi melalui rekening BCA baik, itu dia pengumumannya. Eh, mak- dengan berakhirnya pengumuman, maka masa kaca online pun berakhir. Nah, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Nah, s- saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bante Tejapunyo yang telah hadir pada malam hari ini. Selamat beristirahat, Bante. Nah, saya tutup dengan Sabisata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.